Salam bagi kita semua, perkenalkan nama saya Olah Valentino Firdaus Aritonang dengan NIM 230101164. Saya berada di program studi pendidikan agama Kristen S1 di grup E semester 5. Saya mahasiswa YKN Tarutung. Adapun saya di sini ingin melaksanakan tugas mata kuliah homiletika yang diampuh oleh dosen Bu Oluria Manalu dengan khotbah tekstual. Sebelum masuk ke dalam khotbah kita, langkah baiknya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu dari kami hidup hingga pada saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, di sini hamba-Mu ingin menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi hamba-Mu ini, agar apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Baiklah, di sini saya mengambil khotbah yang tertulis di dalam Amsal 16 ayat 9. Marilah kita membukanya secara bersama-sama. Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9 begini bunyinya, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi saya bacakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Baik, judul khotbah kita pada saat ini ialah Tuhan kompas jalanku. Baiklah, shalom bagi kita para pemuda-pemuda sekalian. Di sini pribadi lepas pribadi pasti kita pernah merasakan bahwa hidup kita ini adalah sebuah jalan yang panjang, yang penuh dengan banyaknya tikungan. Yang paling kita dari sedemikian banyaknya tikungan itu, kita juga nggak tahu arah dari sebuah tikungan, arah dari jalan hidup kita ini mau kemana. Jadi wajar saja kita memiliki banyak rencana dalam hidup kita. Mulai dari kita kuliah di mana, kerjanya apa, mau sukses di usia berapa, nikah dengan siapa pada nantinya. Kita mikir keras, kita buat strategi. Untuk apa? Yaitu untuk bertahan hidup, untuk mencapai apa yang ingin kita capai ke depannya. Tapi entah kenapa, apa yang kita rencanakan itu nggak selalu berhasil. Bahkan semua yang kita rencanakan itu seakan-akan sedari awal udah salah, sedari awal udah gagal sebelum terlaksana sampai sepenuhnya. Dan di saat itulah kita seharusnya sadar bahwa ternyata hidup ini nggak selalu tentang apa yang kita rencanakan, tetapi siapa yang menentukan langkah kita. Disinilah Amsal 16 ayat 9 sebagai kunci kita, bahwa yang seperti dikatakan tadi, bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan langkahnya. Sederhananya ayat ini memang sederhana, tetapi artinya sangat dalam. Ia mengingatkan bahwa kita sebagai manusia tidak bisa memilih arah yang tepat jika kita tidak memiliki kompas, yaitu Tuhan sendiri. Dan dialah yang menuntun arah kita, menuntun langkah kita. Walaupun belum tentu arah yang Tuhan berikan kepada kita itu kita pahami. Di sini kita akan masuk ke dalam inti khotbah kita. Dalam inti khotbah ini saya mengambil 3 poin. Poin pertama ialah manusia bisa merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Dalam ayat ini, kalimat pertama ialah hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Arti ayat ini, Tuhan memang memberikan kita kemampuan berpikir dan merencanakan masa depan. Itu adalah hal yang baik, sangat baik. Masalahnya muncul ketika kita terlalu yakin tentang rencana kita. Kita sudah yakin nih, fix rencanaku ini bakalan berhasil ke depannya. Kita terlalu percaya diri. Kita tidak mengandalkan lagi Tuhan dalam rencana hidup kita. Hal ini sangat salah tentunya. Sehingga di saat ada kegagalan, kita pun merasa, salahku di mana ya? Dan bahkan sebagian orang mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan menjatuhkan aku? Kenapa Tuhan mengagalkan aku? Padahal dari awal rencana dia itu tidak diikuti dengan iman Tuhan. Dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Jadi seolah-olah Tuhan yang salah, padahal dia yang salah karena tidak membawa Tuhan dalam rencananya.
Dan kita mungkin berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa jalanku berubah? Kenapa rencanaku gagal? Dan Tuhan pun menjawab, karena aku tahu arah yang lebih baik dari yang kamu pikir. Karena aku tahu jalan yang lebih baik dari apa yang telah kau rencanakan. Poin kedua ialah Tuhan tidak hanya mengetahui, tetapi menentukan arah langkah kita. Bagian kedua ayat ini berkata, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini berarti Tuhan itu tidak berkarakter pasif, tetapi dia itu karakter yang aktif. Dia itu navigator yang aktif. Dia turut serta dalam hidup kita. Dia tidak seperti penonton di stadion bola yang hanya menonton apa yang telah terjadi, tapi ikut ambil alih dalam proses hidup kita. Di saat Tuhan mulai ikut campur dalam hidup kita, mulai melakukan proses dalam hidup kita sering merasa tersesat. Tapi sebenarnya Tuhan itu sedang memutar arah hidup kita karena kita salah jalan. Kadang Tuhan menuntun lewat hal yang gak kita suka, mulai dari kegagalan, penundaan, bahkan kehilangan. Tapi di balik itu semua, Tuhan sedang membentuk karakter dan iman kita. Coba kita ingat Yusuf dalam Kejadian. Ia direncanakan memiliki keluarga dan menjadi gembala biasa, tapi Tuhan arahkan hidupnya lewat perjalanan penuh air mata. Dari sumur, ke rumah Potifar, ke penjara, sampai ke istana Mesir. Semua langkah itu kehilangan gak nyambung banget. Tiba-tiba banget dia udah di rumah Potifar, udah ke penjara, ke Mesir. Sangat jauh dari apa yang direncanakan dia. Tapi akhirnya kita tahu, Tuhan itu sebagai kompas yang tak pernah salah. Setelah Yusuf menjalani berbagai proses yang kelihatan gak nyambung itu, Yusuf menjadi karakter yang hebat, karakter yang memiliki iman yang hebat, karakter yang kuat, yang sukses ke depannya. Menjauhi prediksi Yusuf itu sendiri. Poin ketiga, berserah bukan berarti pasrah. Sekarang saya memiliki pertanyaan. Kalau Tuhan yang menentukan jalan, apakah manusia cukup diam saja? Jawabannya tidak. Berserah bukan berarti berhenti berusaha. Berserah itu melangkah sambil percaya. Melangkah sambil mengimani. Kita tetap bekerja, berjuang dan bermimpi. Tapi semua itu dilakukan sambil berkata, Tuhan, arahkan langkahku sesuai kehendak-Mu. Ingat ya, Tuhan itu maunya bukan orang yang punya semua jawaban, tapi orang yang mau diarahkan, begitu. Yesus sendiri memberikan contoh di Taman Getsemani. Ia berkata, bukan kehendakku melainkan kehendak-Mu yang jadi. Itulah ketaatan yang sejati. Melangkah walau arah belum jelas. Karena percaya kompas kita nggak pernah salah. Adapun cara kita mengaplikasikan Tuhan sebagai kompas hidup kita itu ada 3. Yang pertama itu ialah libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Jangan buat Tuhan itu sebagai jalan terakhir dalam melakukan sebuah rencana, tapi jadikanlah Tuhan itu sebagai langkah pertama dalam semua rencana. Jangan ketika kita sudah melakukan rencana sesuai kehendak kita, sesuai pemikiran kita, dan gagal, baru kita datang kepada Tuhan. Seharusnya dari awal kita sudah mengikutkan serta Tuhan dalam pembuatan rencana kita. Jadikan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam rencana kita. Lalu yang kedua itu, tetap percaya saat arah hidup kita mulai berubah. Kadang Tuhan itu ubah rencana bukan karena kita gagal, tetapi karena kita sedang melindungi kita dari jalan yang lebih buruk. Saya ambil contoh, kita ingin menjadi seorang pejabat, tapi Tuhan tidak perbolehkan kita sebagai pejabat. Kita malah Tuhan memutarbalikkan kehidupan kita, menekong arah jalan hidup kita, membanting setir arah hidup kita ke jadi guru. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu ke depannya. Mungkin ke depannya setelah kita menjadi seorang pejabat, kita tidak menjadi pejabat yang jujur. Kita dipengaruhi oleh lingkungan yang toksik, menjadikan kita seorang yang tidak jujur, tukang korupsi. Dengan Tuhan membelokkan setir hidup kita menjadi guru, kita menjadi seseorang yang lebih bertanggung jawab. Kita menjadi seseorang yang mendidik seseorang menjadi lebih baik lagi, bermanfaat bagi orang lain. Lalu yang ketiga itu menggunakan firman Tuhan sebagai GPS rohani. Dunia ini bisa ngasih banyak arah, tetapi cuman firman Tuhan yang kasih arah yang benar. Tertulis di dalam Mazmur 19 ayat 105, begini isinya: Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
dengan menjadikan Tuhan sebagai GPS kita, sebagai penerang hidup kita, kita akan mengetahui bahwa jalan yang kita tempuh itu sudah pasti benar, sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Baiklah, demikianlah khotbah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kiranya teman-teman mengetahui bahwa perjalanan hidup ini memang penuh dengan kejutan. Kadang terasa lurus, kadang terasa berliku, kadang seperti buntu. Tapi jangan takut, karena Tuhan selalu memegang kompas hidup kita. Kita tidak akan pernah tersesat. Tuhan tahu kapan kamu harus berhenti, kapan kamu harus melangkah, dan kapan kamu harus berbalik arah. Yang Dia minta itu cuma satu dalam hidup kita, yaitu tetap percaya. Jadi setiap kali kamu ingin melakukan rencanamu, ingin membuat rencanamu dalam hidupmu, berkatalah dalam hatimu, Tuhan, aku punya banyak rencana, tetapi biarlah Engkau yang tetap menjadi kompas jalanku. Amin. Baiklah, demikianlah khotbah saya tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu. Di sini kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi pelita bagi hidup kami, menjadi kompas bagi jalan kami, agar kami tetap berada di jalan yang benar. Kiranya Tuhan membukakan pintu hati pikiran kami, agar kami juga dapat menyebarkan firman-Mu ini kepada sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur.